Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, imam besar kita Sayyidil Walid Ad-Duktur Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab beserta segenap keluarga besar beliau. Juga hadir di tengah-tengah kita ada ibu saya tercinta Syarifah Fadilah binti Ahmadun bin Ali Al-Attas, ada Syarifah Intan Azizah, Syarifah Ummu Hani, begitu pula ada Umi Mona Hasinah binti Luqman Al-Aidrus, dan semuanya segenap putri-putri imam besar, segenap keluarga besar beliau, dan segenap para ustadzat, para syaraif, para hubaba yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirat muslimat, mukminat, ibu-ibu jamaah pengajian bulanan Markas Syariah. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang masih ada penyakit hati dikasih hati yang bersih. Yang masih suka maksiat jadi ahli taat. Yang punya hajat Allah kabul hajat-hajatnya, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bu, sehat bu? Alhamdulillah. Ini hari luar biasa bu. Kita mendapatkan pendidikan parenting, pendidikan sebagai orang tua. Tadi Syarifah Najwa bahas bagaimana kalau anak berantem orang tua negor anaknya, bukan anak orang lain diomelin. Kalau ngomelin anak orang lain nanti ibunya kagak terima. Anaknya udah baikan, ibunya masih berantem 2 tahun. Banyak nggak yang begitu bu? Nah, itu pelajaran parenting tuh, pelajaran jadi orang tua. Terus tadi Ibu dokter juga menjelaskan bagaimana pentingnya kita sebagai orang tua mengerti, faham pelajaran parenting, saudara. Subhanallah, kebetulan kitab yang saya bahas kan tentang keluarga, Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Pas nih hari kita mulai masuk ke bab pelajaran seputar parenting, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Alhamdulillah. Jadi pas banget nih. Nikmat apa kagak? Nikmat, saudara. Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Adabul Islam fi Nidhamil Usrah melanjutkan pembahasannya bainal aba'i wal abna, al-adab alladhi takhussu alaqatil aba'i bil abna. Beliau menjelaskan di sini adab-adab yang berkaitan dengan hubungan orang tua dengan anak. Jadi bukan hanya anak aja yang mesti beradab, orang tua juga mesti beradab. Ada adab-adabnya jadi orang tua, ibu-ibu sekalian. Apa diantaranya kata Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, husnu ikhtiyari ismil waladi bitasmiyatihi bismin hasanin syarif wa talqibihi laqaban jamilan fa syaraful ismi li sahibihi
wa husnul laqabi rif'atun lil mulaqabi bihi. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asma'al hasanah wa yughayyirul asma'al qabihah wa asyraful asma'i ma kana muwafiqan li asma'il anbiya wa ahabbul asma'i ila Allah azza wa jalla Abdullahi wa Abdurrahman wa agbahul asma' ma kana muwafiqan li asma'il kafirin musyabbihan alqabal musyrikin ila akhiri maqal. Di sini Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki menjelaskan di antara adab orang tua yang penting ilmu sebagai orang tua adalah memilih nama yang baik buat anak. Karena kata Abuya, kalau kita kasih nama anak dengan nama yang baik, kasih julukan dengan julukan yang baik, maka nama yang baik akan kembali ke anak tersebut, ibu-ibu sekalian. Dan julukan yang baik pun akan kembali ke anak tersebut. Ini penting, saudara. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, ibu-ibu sekalian, hassinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa abaikum fahassinu asma'akum. Kata Nabi SAW, kasih nama yang baik, yang bagus, karena nanti di hari kiamat di hadapan miliaran orang kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi orang nanti di hari kiamat akan diabsen, dipanggil sesuai dengan namanya dan nama orang-orang tuanya, saudara. Makanya jangan sampai namanya nggak bagus, namanya nggak mulia. Kalau namanya di dunia nggak bagus, nanti besok di hari kiamat bakal malu di hadapan Allah, malu di hadapan orang-orang di hari kiamat. Na'udzubillah min. Makanya itu pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beb, nama paling baik nama apa, Beb? Di sini disebutin wa asyraful asma makana muwafiqan li asma'il anbiya. Nama yang terbaik, kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, adalah nama yang sesuai dengan namanya para nabi. Namain banyak nama para nabi nggak kehabisan, ada 25. Yang kita wajib hafal 25. Ada di sini ibu-ibu, anaknya 25. Mudah-mudahan yang mengaminkan anaknya 27. Nama Nabi nggak kehabisan, Bu. Ngapa cari nama-nama yang aneh-aneh? Ibu kalau punya anak laki 25 aja nama Nabi belum habis tuh. Kemudian di antara nama-nama Nabi yang ada, saudara, yang paling mulia tentunya adalah nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Imam Malik Ibn Anas mengatakan, sami'tu ahlal Madinah yaqulun ma min ahli baitin fihim ismu Muhammad illa ruziqa rizqa khairin. Kata Imam Malik, ya, tidak ada satu rumah pun yang di dalamnya ada nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nama Muhammad, kecuali dapat rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Muhammad tuh bawa keberuntungan, Bu. Wa min ajibil musadafat. Ya, guru kita, imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau namanya siapa? Muhammad. Beliau punya mantu 7, Bu. Mantu 7. 6 dari 7 namanya Muhammad semua. Pertama Muhammad Alawi, tanpa sengaja nih, Bu. Bukan waktu mau ngelamar ditanya dulu, nama itu siapa? Muhammad atau bukan? Enggak, Bu, kebetulan. Nama pertama mantu Muhammad Alawi. Nama kedua Habib Muhammad bin Husain. Nama ketiga Al-Fakir Muhammad Hanif Al-Attas. Keempat Muhammad Irfan. Kelima Muhammad bin Hadi. Keenam Muhammad Bagir bin Ahmad bin Saleh Al-Attas. Sampai 6 Muhammad. Yang ketujuh pelengkap Husain, cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya rezekinya berkah, Bu. Alhamdulillah. Sampai 6 sampai 7 nama Muhammad dalam satu rumah. Maka diusahakan, kata ulama, jangan sampai satu rumah tuh kosong dari nama Muhammad. Kalau udah ada bapaknya nama Muhammad, ya bapaknya. Kalau nggak ada anaknya, usahain salah satu ada yang namanya Muhammad. Kalau nggak ada anaknya, ya bisa mantunya nama Muhammad atau cucunya, saudara.
Yang penting usahain satu rumah jangan sampai kosong dari nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak, Bu? Kadang-kadang ada yang nanya, Habib, kalau bapaknya namanya udah Muhammad, anaknya Muhammad lagi boleh apa kagak? Hah? Nggak boleh. Oh, ibu-ibu cerdas ini. Kadang-kadang ada yang komplain, jangankan bapak, kakeknya masih hidup, cucunya baru namain sama kakek. Oh jangan, lu pengen nyumpain gue mati, namain gue sama. Ada yang ngomong begitu kadang-kadang, Bu. Itu nggak bener, saudara. Nggak ada urusan yang namanya nyawa, nggak ada kaitan nama-nama. Mau namain cucu siapa, yang namanya umur ya umur segitu aja. Cuman memang mungkin kadang-kadang nggak enak kalau manggilnya sama, itu aja. Manggil nama anaknya Muhammad, nama kakeknya Muhammad juga. Begitu anak dipanggil, bapaknya nengok, saudara. Itu yang nggak enak, itu aja paling, Bu. Tapi nggak ada urusan tuh tahayul, termasuk tahayul yang nggak boleh kita yakini, yang harus kita hapus dari hati kita. Kalau menjitnya masih hidup, cucunya dinamain sama menjitnya, oh berarti ntar cucunya menjitnya pendek umur tuh. Dari mana ceritanya? Nggak ada urusan. Malaikat Israel nggak nanya nama cucu, Bu. Betul apa kagak? Nah, itu termasuk salah kaprah yang mesti diluruskan. Imam Ghazali, Bu, Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Waduh, sampai 3. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Sampai 3, Bu, saking pengen ngambil berkah dari nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mulia nama Muhammad. Bahkan di dalam Busiri, Imam Busiri kan namanya Muhammad al-Busiri. Imam Busiri mengatakan, fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidhimami maulaya sal. Sallu ala nabi. Kata Imam Busiri, fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidhimami. Kata Imam Busiri, aku punya tanggungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara namaku Muhammad. Aku berharap dengan namaku Muhammad besok dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nggak ada orang yang lebih tepat janji di dalam menjalankan tanggungan melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahain biar berkah rumah kita. Nabi Muhammad atau nama yang lain. Nabi Muhammad kan namanya banyak, Bu. Kalau kita lihat di Dalailul Khairat itu disebutin tuh nama Nabi Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Muzammil. Banyak nama Nabi Muhammad SAW. Pilih salah satu. Jadiin itu nama anak kita tabarrukan, ngambil berkah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian wahabbul asma ilallah, dalam hadis, inna ahabba asma'ikum ilallah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Di antara nama kalian yang paling disenangi oleh Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, Abdullah wa Abdurrahman, hamba Allah, hamba Rahman, maha pengasih Allah Subhanahu. Itu nama terbaik tuh, itu nama terbaik. Abdullah, Abdurrahman, itu di antara nama yang paling disenangi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak nama-nama lain, nama-nama orang soleh, nama ulama, nama aulia, nama solihin. Ambil keberkahan, Bu. Nanti kita akan bahas. Karena nama itu jadi doa. Nama itu berpengaruh kepada sedikit atau banyak, tergantung niat orang tuanya. Itu nama akan berpengaruh kepada pribadian anaknya, saudara. Jangan kita kasih nama orang-orang yang dahinya nggak pernah sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngasih nama yang gak tahu artinya. Kadang-kadang orang ditanya nama, siapa namanya, artinya apaan? Kagak tahu. Asal yang penting keren. Apalagi kalau sampai nyerupain orang-orang yang dahinya gak pernah sujud sama Allah. Orang-orang syirik, orang-orang fasik. Kata Abuya, wa akbahul asma makana muwafiqan li asma'il kafirin musyabbihan alqabal musyrikin. Nama yang paling jelek, nama yang sesuai dengan orang-orang kafir, yang sesuai dengan julukannya orang-orang musyrik. Na'udzubillah min. Gara-gara demen bola bapaknya ngeliat Kylian Mbappe habis ngegolin hat-trick. Anak dinamain Kylian Mbappe. Akhirnya tuh anak nyundul ibunya mulu urusannya, saudara.
Jangan, udah kayak nggak ada nama lain. Zaman dulu Beckham lagi ngetopnya di Indonesia, anak orang Islam banyak namanya David Beckham. La ilaha illallah. Apalagi kadang-kadang ibu-ibunya demen dengerin musik, anak namanya Lady Gaga. Ngebor mulu tuh anak, Bu. Apalagi nama aneh-aneh, Siti Seblak. Gara-gara ibunya doyan seblak namain Siti Seblak. Akhirnya kata dokter tuh anak anemia mulu urusannya, Bu. Siti Seblak. La ilaha illallah. Jelas ya, Bu ya? Jangan sampai namain sembarangan. Makanya kalau nggak tahu mau namain siapa yang bingung, tanya sama ulama. Jangan asal keren, yang penting pakai bahasa Arab, keren. Buka Al-Quran. Dapat begitu buka Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, saya namain nama saya, anak saya kafirun. Jangan, Bu ya. Masya Allah, na'udzubillah min. Jangan asal buka Quran nyomot nama. Di Quran ada Fir'aun, ada Haman, ada nama-nama yang aneh-aneh. Jangan sembarangan. Tanya. Kalau tahu mau namain sendiri bagus. Kalau nggak tahu tanya sama ulama. Nanya. Jangan sungkan-sungkan nanya. Min haqqil walad 'alal walid an yuhassina adabahu wa yuhassina ismahu. Termasuk kewajiban orang tua yuhassina adabahu, didik adab anaknya, wa yuhassina ismahu, dan dia memperbaiki nama anaknya, dikasih nama anak yang bagus. Itu termasuk kewajiban daripada orang tua. Habib, timbul pertanyaan, Beb, kapan namain anak? Nah, ini kita bahas nih, keluar sedikit dari kitab. Kapan kita namain anak? Mulai hari keberapa? Disunnahkan namain anak itu di hari ke-7 dari kelahirannya. Jadi hari ke-7 itu sunnah namain sekaligus langsung akikah. Jadi kalau punya rezeki, punya duit, jangan ditunda-tunda, hari ke-7 langsung. Ya, hari ke-7 namain, akikahin hari ke-7. Jelas atau tidak? Itu hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi tasmiyatil maulud yauma sabi'ihi wa wad'il adha anhu wal 'aq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan supaya anak dinamain hari ke-7. Kemudian di hari ke-7 juga diakikain di hari ke-7. Beb, tapi kalau mau namain langsung hari pertama boleh apa kagak? Begitu lahir langsung dinamain? Boleh, itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Di situ disebutkan dari Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Wulida li ghulamun fa ataitu bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim, hannakahu bitamrah wa da'alahu bil barakah." Kata Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, aku dapat anak, baru lahir nih anaknya, artinya hari pertama. Akhirnya aku bawa anak itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu anak itu dibawa ke Nabi, fasammahu Ibrahim, sama Nabi dikasih nama Ibrahim. Hannakahu bitamrah. Habis itu ditahnik sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai korma. Tahnik itu hukumnya sunnah. Itu dilakuin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'alahu bil barakah. Kemudian didoain sama Nabi supaya anaknya jadi anak yang berkah. Alhamdulillah. Jadi Nabi pernah juga, Bu. Nabi pernah ngasih nama anak di hari pertama, pernah. Terus bagaimana nih, Beb? Ini ada 2 hadis. Hadisnya yang satu bilang Nabi nyuruh dinamain hari ke-7. Tapi Nabi pernah di hadis Sahih Bukhari namain anak di hari pertama, anaknya Abu Musa Asy'ari. Yang betul yang mana? Hari ke-7 apa hari pertama? Ayo. Ibu-ibu yang bisa jawab, berangkat umroh tapi bayar sendiri. Bu, sama ulama dijamak, dikompromikan. Kata ulama, ya, kalau sekiranya di hari ke-7 mau diakikain, ya udah namain hari ke-7, lebih afdal. Jadi udah rencana nih hari ke-7 mau diakikain, namain di hari ke-7. Tapi kalau sekiranya hari ke-7 nggak diakikain, ya udah nggak apa-apa, namain di hari pertama. Jelas apa kagak? Saya kenal beberapa orang, ada Habib Hamid bin Thahir Al-Hamid, atau orang soleh Habib Hamid, masya Allah, anaknya Habib Thahir, bendahara umum Markas Syariah. Orang baik, beliau benar-benar panjang umur, sehatul afiat. Itu saking pengen ngamalinnya, Bu, saking pengen ngamalinnya namain di hari ke-7. Sampai-sampai begitu anak baru lahir kita tanya, Beb, nama siapa, Beb? Ada, Beb, ada. Dia udah ada nama di beraknya, cuman saking pengen ngamalin sunnah, disimpan tuh nama, nggak dikasih tahu. Dinamainnya di hari ke-7. Saking pengen ngamalin sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau emang suami ibu-ibu mau namain di hari pertama, ya udah nggak usah ribut bu. Jangan pulang ngaju. Kata Habib Hanif mesti hari ke-7 dibawain golok lakinya saudara. Nggak usah ribut bu. Mau hari pertama boleh, mau hari ke-7 boleh, tapi hari ke-7 lebih afdol insya Allah. Ada pertanyaan lagi Habib. Kalau anak meninggal sebelum dilahirin, keguguran, apakah sunnah dikasih nama juga? Ayo, sunnah nggak bu? Di dalam Mughnil Muhtaj dijelaskan walau matal maulud qabla tasmiyah ustuhibba tasmiyatuhu wa yusannu tasmiyatas siqit in nafakhat fihi ruh. Pertama, kalau anak bayi habis dilahirin meninggal belum sempat dinamain, sunnah dinamain. Jelas apa kagak? Terus kalau keguguran bagaimana beb? Siqit. Dalam bahasa Arab siqit itu keguguran. Ada hukum tersendiri yang berkaitan dengan siqit. Di fikih disebutin wasiqtu kal kabiri fil wafati in taharat amaratul hayati aw khafiyatu khalquhu tahara famna salatan wa siwahu tubira wa ikhtafa aidan fa fihi lam yajib fa syai'un summa satrun qad nudib. Lam yajib syai'un fa satrun thumma dafnun qad nudib. Panjang tuh kalau kita mau bahas fikih, kesempatannya sempit. Waktu saya nggak sampai 10 menit lagi. Ya. Kesimpulannya bu, kesimpulannya. Kalau anak keguguran, kalau sekiranya kegugurannya setelah ditiupkan ruh, berarti 4 bulan lebih. 4 bulan lebih tahu-tahu keguguran. Keguguran alamikah atau keguguran karena harus dikiretkan, naudzubillah min dzalik, ada penyakit dan lain sebagainya. Kalau kegugurannya di atas 4 bulan lebih setelah masa peniupan ruh, maka sunnah dinamain ibu-ibu sekalian. Jelas apa kagak? Jadi yang pertama, kalau ada anak lahir meninggal namain. Yang kedua, anak keguguran, lihat dulu. Kalau kegugurannya sebelum 4 bulan, kegugurannya masih darah, masih segumpal daging, nggak perlu dikasih nggak perlu dikasih nama. Tapi kalau kegugurannya di atas 4 bulan, di Mughnil Muhtaj disebutkan, kalau keguguran di atas 4 bulan, maka tetap dikasih nama. Jelas atau tidak? Beb, kalau belum ketahuan bagaimana beb? Laki apa perempuan? 4 bulan lebih belum ketahuan, laki apa perempuan? Mau dinamain siapa? Masa dinamain pagi tini malam tono beb? Kan gak lucu. Mau dinamain siapa kalau belum ketahuan namanya? Fa in lam yu'lam adzakarun huwa am untha summiya bismin yasruhu lahuma ka Kharijah wa Talha wa Hind. Ya kata ulama, kalau belum ketahuan anak laki apa perempuan, dinamain dengan nama-nama yang bisa dipakai buat laki, bisa dipakai buat perempuan. Contoh seperti Tolha. Tolha buat laki bisa nggak? Bisa. Ada sahabat Nabi Tolha laki. Tolha buat perempuan ada nggak Tolha perempuan? Itu namanya asma mustarakah. Bisa buat laki, bisa buat perempuan. Atau Nur. Laki namanya Nur ada nggak? Ada. Baso Nur. Dirobelong. Laki orangnya. Itu baso kesukaan istri saya tercinta. Saya kalau pacaran abis nikah bu ya, pacaran abis nikah halalan thayyiban mubarakah. Alhamdulillah. Kalau pacaran sebelum nikah haram nggak? Haram. Ke bakso Nur saudara. Ini bakso Nur mesti bayar sama saya promosi ini. Masya Allah. Itu namanya laki perempuan? Laki. Nur banyak. Hidayat Nur Wahid, dokter. Laki bisa. Tapi Nur perempuan ada apa kagak? Oh banyak. Jidah saya Nur namanya. Nah kalau belum ketahuan anaknya laki perempuan, samiha bi asma mustarakah, namain pakai nama-nama yang apa namanya bisa laki bisa perempuan. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughayyirul asma al qabihah, termasuk sunnah Nabi ngerubah nama-nama yang jelek bu, ngerubah nama-nama yang jelek, yang nggak bagus, yang nggak ada artinya, termasuk sunnah. Mendingan dirubah di dunia daripada sengsara di akhirat. Betul apa kagak? Jangan kadang-kadang orang tua tersinggung, nama anaknya kurang bagus, masukin pesantren. Kalau di pesantren diserahin ke guru. Begitu diserahin ke guru, gurunya lihat, oh namanya nggak bener nih. Misalkan gara-gara demen bahasa Arab cuman nggak tahu ngerti, dinamain biadil yusro anaknya. Artinya dengan tangan kiri. Saya pernah dapat itu, dengan tangan kiri biadil yusro. Itu kan kalau dipanggil cebok bu, dengan tangan kiri. Akhirnya sama gurunya diganti. Kenapa? Nggak bagus namanya saudara. Jangan tersinggung. Itu anak berarti lagi diselamatin. Jelas apa kagak? Saya kadang-kadang sering bu, jangankan anak kecil, saya kadang-kadang
lagi safari dakwah ke daerah-daerah, saya dapetin kadang-kadang ada orang yang ikut yang nemenin, kadang-kadang laskar, namanya kadang-kadang suka aneh-aneh, saya ganti, dia girang. Habib perlu nasi kuning apa kagak? Kagak, nggak perlu. Nggak usah kebingungan nasi kuning, mau nasi kuning tasyakuran, alhamdulillah. Tapi nggak harus, nggak wajib. Mau nasi kuning boleh, nggak nasi kuning nggak apa-apa, nggak harus, nggak wajib saudara. Jangan gara-gara hal yang memberatkan kita, terus kita nggak amalin sunnah Nabi. Itu salah kaprah. Mau pakai nasi kuning tasyakuran bagus. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting nama yang bagus supaya besok di hari kiamat tidak Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perempuan di zaman Nabi SAW, hadis riwayat Sahih Muslim. Ada perempuan namanya Asiyah, bu. Asiyah, apa artinya Asiyah? Tukang maksiat. Di zaman Nabi SAW ada perempuan namanya Asiyah. Akhirnya sama Nabi diganti, nggak anti Jamilah. Kata Nabi diganti, nggak, nama kamu bukan Asiyah, nama kamu Jamilah. Bagus atau tidak? Wah, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan kadang-kadang ada nama-nama, ada orang namanya Abdul Hajar. Ada rombongan datang ke Nabi SAW. Di antaranya ada yang namanya Abdul Hajar, hambanya batu. Akhirnya begitu Nabi dengar, Nabi SAW dengar, Nabi nanya, mas muka siapa namamu? Kata dia, Gala Abdul Hajar, namaku Abdul Hajar ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW, innama anta Abdullah. Enggak, kamu bukan Abdul Hajar, nama kamu Abdullah. Jelas apa kagak? Paham? Nah, saya kadang-kadang bu, supaya ngehormati nama yang dikasih sama orang tuanya, kadang-kadang kalau nama yang dikasih orang tuanya selama bukan nama yang terlarang, saya biarin, saya nggak rubah. Jadi namanya nama dikasih orang tua, misalkan nama yang nggak ada artinya, ya udah biarin aja tuh nama, tambahin. Jadi nggak repot, tambahin Muhammad, tambahin Ahmad, tambahin Hasan, tambahin Husain, biar nggak ribet. Kadang-kadang kalau udah tua, umur udah 50, mau dirubah total namanya, pusing akhirnya bu. Nama yang lama biarin aja, udah biarin, supaya nggak ribet. Nih saya kasih solusi, kalau ini ilmu praktek ini, praktek di lapangan, pengalaman saya. Jadi selama nama yang dikasih ke orang tua oleh orang tuanya bukan nama yang diharamkan, ya udah tambahin aja sedikit saudara. Ya. Dan nama itu biasanya berpengaruh dengan perilaku dan berpengaruh dengan nasib juga, ada hubungannya. Karena itu jadi doa, nama jadi doa. Sa'id bin al-Musayyib radhiyallahu taala anhu arda meriwayatkan, beliau punya kakek namanya Haznan. Haznan itu dari kata-kata huzunah. Huzunah ini artinya akhlaknya kurang bagus. Akhlaknya kurang bagus. Akhirnya Haznan itu datang ke Nabi SAW. Mas muka, ditanya sama Nabi, nama kamu siapa? Qala ismi Hazanun. Nama saya Haznun. Kalau huznun sedih, huznun sedih. Kalau haznun ay su'uba fil akhlak. Akhlaknya kaku, kurang bagus. Itu namanya Hazanun. Kata Nabi, qala bal anta sahlun. Engkau namanya sahal. Sahal itu artinya mudah, enteng, gampang, enggak berat. Kalau bahasa kita sagil dam. Ini orang diaturnya susah, diajak ngomong susah, sagil dam. Kalau ngomong sama dia udah ribet aja bawaannya, saudara. Itu Haznan. Ama Nabi dirubah enggak? Engkau sahlun. Sahlun tuh orangnya mudah, enggak ribet, gampang maafin orang, gampang ridho sama orang. Diganti sama Nabi namanya Sahal. Apa kata dia? Ma'an Nabi mughayyirin isman samanihi abi. Dia malah jawab, enggak. Nama yang dikasih bapak saya enggak mau rubah. Ada yang jawab begitu sama Nabi SAW. Akhirnya udah didiemin sama Nabi SAW. Kata Sa'id bin al-Musayyib, famazalat final huzunah ba'd. Akhirnya gara-gara dia enggak ngerubah nama itu Haznan, kata Sa'id bin al-Musayyib, akhirnya akhlak yang kurang bagus itu, yang kaku itu, akhirnya sampai hari ini masih ada di keluarga kami. Gara-gara kakek kami enggak mau ngerubah nama yang disuruh sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak? Insya. Jadi dikasih nama yang bagus ya bu ya. Terakhir saya terjemahkan omongannya Abuya. Kata Abuya, wala nadri limadha yatrukul muslimun asma'al islam al-mubarakah. Kata Abuya, saya enggak tahu kenapa orang Islam ninggalin nama-nama yang berkah. Wa yusammun auladahum bi asma' mubhama mughlaqah. Mereka namain anak-anak mereka dengan nama yang enggak jelas. Kenapa? Saya enggak ngerti, kata Abuya. Limadha la yusammil muslimuna auladahum Muhammad wa Ahmad wa Ibrahim. Kenapa orang-orang Islam enggak namakan anak mereka Muhammad, Ahmad, Ibrahim dan nama-nama lain yang bagus? Untuk perempuan, limadha la yusammuna abanatihim bi Fatimah wa Zainab. Kenapa orang-orang perempuan enggak dinamain Fatimah, Zainab? Kenapa, kata Abuya? Heran saya. Alaisat hadhihi asma'un radhiyaha lahum Islam? Bukankah ini nama-nama yang baik dalam pandangan Islam? Alam yakhtarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abna'ihil kiram? Bukankah nama ini sudah dipilih oleh Nabi untuk anak-anaknya yang mulia, untuk keluarganya yang mulia? Ayuqalliduna al-ajanib fi kulli syai' hatta fi tasmiyat auladihim?
Orang Islam zaman sekarang niru orang-orang barat dalam segala sesuatu, sampai urusan nama ikut urusan orang barat. Alam yasma'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka mendengar firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia masuk dalam kaum tersebut. Na'udzubillah min. Jelas atau tidak, Bu? Alhamdulillah. Jadi namain yang bagus ya. Habib, apakah nama bagus harus bahasa Arab? Enggak harus. Mau namain bagus bahasa Indonesia boleh, yang penting artinya bagus. Cuman, saya garis bawahi, cuman yang lebih afdol tetap namain nama-nama para nabi, namain nama-nama para sahabat, namain namanya orang-orang mau namain pakai bahasa Indonesia tapi artinya bagus, artinya mulia, nggak apa-apa. Mulia, bagus, nggak masalah. Yang penting artinya bagus buat doa, saudara. Cuman tadi kalau bicara afdal, maka yang lebih afdal tadi saya sampaikan. Makanya kadang kalau ada ustadz mau ngerubah nama muridnya, tanya dulu arti nama muridnya apa. Jangan-jangan itu bahasa yang ente nggak tahu, taunya udah bagus. Jangan seperti itu. Jangan juga terlalu kesusu, keburu-buru. Tanya dulu, artinya bagus apa kagak. Seperti dulu zaman saya mondok ada satu murid namanya Robi. Kita sekilas kan dengar Robi itu bahasa apa? Inggris. Robi, Robin Hood, apa lain sebagainya. Ternyata ada bahasa Arab dari kata roba yarbu, arti ziyadah, nambah. Kata guru saya, udah, kata Abu Ebsen, gak apa-apa namain Robi terus, tetap Muhammad Robi, tetap Robi. Robi artinya nambah, mudah-mudahan nambah terus kebaikannya. Amin ya Rabbal. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.